Shalom, salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pada hari ini mari kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Sutoyo. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memberkati hati dan pikiran saudara. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab 2 Tesalonika 1 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Dalam bahasa Batak dikatakan, pola hubari tahun hami hamu di akahuriani dewata, mamuji habengeton dohot haporsian muna, dina masa Tuhamu ragamni pangaleleon, dohot hapor suhon, aka na pina tahun-tahun muna. Saudara-saudari yang terkasih, pandangan umum masyarakat bahwa orang yang berprestasi adalah sesuatu hal yang membanggakan. Sedangkan orang yang mendapatkan kesulitan atau penderitaan adalah hal yang memalukan. Itu sebabnya manusia umumnya akan menyebarluaskan berita tentang berbagai hal yang diraih dan dimilikinya, dan menutupi jika ada penderitaan yang sedang dialaminya. Hal ini dikarenakan ada pemikiran dalam diri manusia yang memandang penderitaan sebagai hasil keberdosaan atau hukuman atas kesalahan diri, sehingga semakin menderita berarti semakin penuh dosa. Benarkah demikian? Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini ditulis kepada jemaat yang masih muda dan mengalami berbagai tekanan atau kesulitan, yaitu tekanan sosial dan agama, ketegangan politik, dan penganiayaan yang nyata dan terus berlangsung. Dalam situasi demikian, firman ini memberikan peneguhan iman kepada jemaat itu melalui pujian, sehingga dikatakan, kami sendiri bermegah tentang kamu. Pujian ini diberikan dalam konteks rentetan penderitaan dan kesulitan yang mereka alami, agar jemaat itu tahu bahwa apa yang mereka imani bukanlah hal yang salah, meskipun mereka menderita karenanya. Hidup dalam penderitaan bukanlah simbol kegagalan beriman, melainkan justru wujud kematangan beriman. Secara umum Paulus ingin menyatakan bahwa dalam hal beriman, pujian diberikan bukan berdasarkan kesuksesan, jumlah atau kekuatan politik jemaat, tetapi karena ketekunan iman jemaat yang hidup di bawah tekanan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita belajar bahwa bukan hanya situasi penuh sukacita dan berlimpah harta yang perlu untuk disyukuri, tetapi juga situasi yang sulit dan membuat kita menderita. Karena Allah melihat kualitas iman kita justru ketika kita sedang mengalami penderitaan hidup. Apakah kita tetap bertahan atau memilih meninggalkan Allah? Lagi pula bukan kita juga dapat mengetahui kualitas keluarga, teman, dan tetangga justru ketika kita sedang mengalami penderitaan. Kita dapat melihat siapa yang tetap bersama kita, siapa yang membantu kita, dan siapa yang justru pergi dan tak peduli. Itu sebabnya penderitaan pun harus kita syukuri. Nyatanya penderitaan memberi banyak pelajaran berharga bagi kita, yang membuat kita menjadi pribadi yang matang dalam iman dan pemikiran. Maka dari itu marilah merubah sudut pandang kita terhadap penderitaan, agar ketika kita mengalami penderitaan atau kesulitan, kita tidak menyerah dan tetap bertahan melakukan yang benar seturut kehendak Allah. Agar ketika Allah izinkan penderitaan itu hadir, kita tidak melihatnya semata sebagai hukuman, tetapi cara Allah menguji iman dan membuat kita menjadi pribadi yang semakin dewasa dan matang dalam segala hal. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini, yang membimbing kami Tuhan, bahwa penderitaan Tuhan, duka cita yang kami alami, bukanlah kegagalan dalam iman,
melainkan menuju kematangan, kedewasaan dalam iman. Biarlah Tuhan kami dikuatkan Tuhan, setiap kami menghadapi pencobaan, penderitaan di dunia ini ya Bapa, sehingga Engkau dapat menumbuhkan kami semakin bertumbuh di dalam iman. Berkati Tuhan umat-Mu yang mendengarkan firman pada hari ini ya Bapa. Berkati segala aktivitas mereka dan berikan kesehatan selalu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih telah menonton channel ini. Tuhan Yesus memberkati.